Kami Tofo, siswa-siswi kelas 4. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kamu berdoa terlebih dahulu. Nah, mata pelajaran hari ini yaitu Bahasa Indonesia tema 7 subtema 1 yang judulnya mengenai menjelaskan arti kata sulit dalam teks non-fiksi. Simaklah video pembelajaran berikut. Keragaman bangsa Indonesia meliputi suku bangsa dan agama. Apakah kamu tahu arti dari keragaman? Saat membaca sebuah teks, kamu akan menemukan kata-kata sulit karena kamu tidak mengetahui artinya. Nah, untuk mengerti arti sebuah kata, sebaiknya kamu mencari arti kata tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang sering disebut KBBI. Lakukanlah hal-hal berikut. Yang pertama, siapkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua, tentukan kata dasar dari kata yang akan dicari maknanya. Kata dasar keragaman adalah ragam. Maka carilah pada kolom huruf R dalam kamus. Kemudian selanjutnya, carilah kata keragaman pada bentuk-bentuk turunan dari kata ragam. Dan yang keempat, kamu telah mengetahui arti kata keragaman tersebut. Selain menggunakan kamus, kita juga dapat mencari arti sebuah kata menggunakan KBBI online. Ayo simaklah teks berikut. Judulnya Suku Bangsa di Indonesia. Bangsa Indonesia terkenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini tertulis pada lambang negara Garuda Pancasila. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebuah slogan. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu. Perbedaan tersebut terlihat dari beragamnya suku bangsa, bahasa, agama, adat, dan budaya. Meskipun memiliki perbedaan, penduduk Indonesia tetap dapat hidup berdampingan dengan rukun. Nah, dari teks berikut, kata-kata sulit yang ditemukan, misalnya ada kata semboyan, ada kata slogan, dan ada kata suku bangsa. Setelah menemukan kata-kata sulit dalam teks, maka kamu bisa menemukan arti kata-kata sulit tersebut di dalam kamus. Nah, berikut ini kata sulit dan artinya. Tadi ada suku bangsa, artinya yaitu kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial lain berdasarkan kesadaran akan identitas perbedaan kebudayaan, khususnya bahasa. Lalu tadi ada semboyan, artinya perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan atau pegangan hidup. Bisa juga ada intisari suatu usaha dan sebagainya. Lalu ada kata slogan, artinya perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan atau mengiklankan sesuatu. Nah, itulah kata sulit dari teks dan artinya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pembahasan selanjutnya yaitu menemukan informasi dalam teks. Salah satu cara menggali informasi dapat diperoleh melalui membaca. Dengan membaca, kamu dapat memperkaya pengetahuanmu. Dalam menemukan informasi penting dari sebuah teks, kamu sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, membaca judul teks. Yang kedua, membaca keseluruhan isi teks. Yang ketiga, mencatat hal-hal penting yang belum pernah kamu tahu. Ayo perhatikan contoh di bawah ini. Kita bisa menuliskan informasi yang sudah diketahui tentang suku bangsa di Indonesia seperti berikut. Nah, kamu tuliskan terlebih dahulu informasi yang sudah diketahui tentang suku bangsa di Indonesia. Nah, seperti contoh ada 3 poin. Yang pertama, Indonesia memiliki keanekaragaman suku. Lalu Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang ketiga, setiap suku bangsa memiliki ciri khasnya masing-masing. Nah, itu informasi yang sudah diketahui. Kita akan mencari informasi yang baru tentang suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita akan mencari informasi yang baru diketahui dari teks. Ayo simaklah
teks berikut ini. Kamu boleh baca teks suku bangsa di Indonesia. Nah, setelah membaca, kita mendapatkan informasi baru. Kita bisa menuliskan informasi yang baru kita ketahui seperti berikut ini. Nah, informasi yang baru diketahui tentang suku bangsa yaitu Indonesia memiliki 1331 suku bangsa. Nah, yang kedua, suku Jawa memiliki jumlah penduduk terbanyak. Kemudian yang ketiga, jumlah penduduk paling sedikit adalah suku Nias. Nah, itulah informasi yang baru diketahui dengan membaca teks tentang suku bangsa di Indonesia. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai menggali informasi teks melalui ide pokok. Suatu teks mengandung beberapa informasi penting yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Untuk mendapatkan informasi tersebut, kita perlu memahami isi teks dengan baik. Salah satu cara untuk memahami isi teks adalah dengan menentukan ide atau gagasan pokok setiap paragraf pada teks tersebut. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok dalam pengembangan paragraf. Ayo kita perhatikan paragraf berikut. Salah satu kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia adalah keragaman wastra atau kain Nusantara. Beberapa jenis kain khas Indonesia bahkan sudah mulai dikenal dan diakui di mancanegara. Batik merupakan salah satu contoh wastra yang keberadaannya sudah mendunia. Banyak turis mancanegara yang sudah mengenal dan menggunakan batik dalam kesehariannya. Nah, dari paragraf tersebut kita menemukan ide pokok paragrafnya adalah batik merupakan salah satu keragaman wastra atau kain Nusantara. Kamu dapat menyajikan informasi teks dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran merupakan cara mencatat yang disajikan dalam bentuk bagan. Menyajikan informasi suatu teks menggunakan peta pikiran akan memudahkanmu dalam menyusun informasi penting dalam suatu teks. Membuat peta pikiran kita sudah pelajari sebelumnya di semester 1. Kuharap siswa-siswi kelas 4 masih ingat ya. Nah, untuk menggali informasi dari suatu teks ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bacalah teks tersebut dengan seksama. Yang kedua, tentukanlah topik dari teks non-fiksi tersebut. Yang ketiga, kamu catatlah setiap informasi penting yang akan disampaikan. Dan yang keempat, rangkailah ide atau gagasan pokok yang sudah kamu temukan ke dalam satu paragraf. Saat menyampaikan informasi, sampaikanlah dengan suara lantang dan percaya diri. Demikianlah penjelasan mengenai materi kita hari ini. Nah, baiklah, terima kasih atas perhatian siswa-siswi kelas 4 yang sudah melihat dan menonton video pembelajaran. Tetaplah semangat belajar dari rumah dan jangan lupa tetaplah jaga kesehatannya. Amin tofo semuanya.